Sejatinya, kata Al-Ghazali, seorang pemikir, seorang filsuf di dalam Islam, dia katakan sejatinya manusia itu ada 4 karakter. Manusia itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang paling bawah. Siapa mereka? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Na'udzubillah min zalik. Kata Imam Ghazali, kelompok yang pertama adalah manusia bodoh dan dia tidak sadar akan kebodohannya. Ini bahaya. Sebenarnya kata Al-Ghazali, orang model kayak begini fatruku, tinggalin. Jangan ditemenin, jangan diajak bener. Karena kenapa? Susah nyadarinnya. Dia la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia sebenarnya orang yang kagak ngerti apa-apa, dan dia nggak sadar kalau dirinya nggak ngerti apa-apa. Ini yang paling bahaya. Dia nggak ngerti cara beribadah kepada Allah, tapi dia abai dan dia bersikap biasa-biasa saja. Kata Al-Ghazali, ini kedudukan kriteria manusia yang paling memprihatinkan. Makanya lewat mimbar yang mulia ini, andai kata kita ini masuk golongan yang model begitu, nah ini sindiran buat kita. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Manusia yang bodoh, bodoh dalam hal agama, nggak tahu cara sholat, nggak tahu cara puasa, nggak ngerti sama sekali. Tapi dia cuek, bahkan terkesan dia bangga kalau dia itu nggak punya ilmu untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Ghazali, orang yang kayak begini sebenarnya agak berat buat diajak benar. Karena orientasi yang ada di otaknya itu dunia. Ini awas. Yang ada di pikirannya itu barometer yang paling hebat adalah dunia. Bahwa bagaimanapun manusia, dia bilang ukurannya tetap dunia. Kalau manusia punya pikiran, timbangannya selalu dunia, dunia dan dunia, selesai dia punya iman. Karena kenapa saudara? Karena dunia itu sifatnya materi. Sedangkan iman yang paling pokok adalah iman terhadap hal-hal yang gaib, yang sifatnya imateri, abstrak, ada tapi nggak kelihatan. Contoh, Al-Quran itu kan petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda ketakwaan seseorang, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Pertama yang paling pokok, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Gaib. Dia beriman kepada surga, neraka yang ada tapi nggak kelihatan. Karena biasanya manusia itu sadar, takut kalau ditakut-takutin dengan sesuatu yang kelihatan. Contoh, orang takut mencuri. Karena apa? Ancamannya KUHP, Undang-Undang Pidana. Berapa? Di atas 5 tahun penjara. Kena langsung tangkap. Real. Masuk penjara itu menurut pengalaman gak enak. Ruang lingkup terbatas,
ya kan? Makan juga kagak enak, apalagi tidur. Belum berkawannya sama para kriminal. Sehingga di benaknya itu kalau dia ingin berbuat sesuatu, dia pikir-pikir dulu. Karena kenapa? Ancamannya penjara. Nah ini Allah ngancam neraka. Siapa yang pernah lihat neraka? Udin Las pernah lihat neraka? Jangan pura-pura budak. Udin Las pernah lihat neraka belum? Belum pernah. Padahal tiap hari dia berhadapan dengan api. Ya, api yang sekali colek itu baja bisa meleleh. Warnanya biru, warnanya merah, warnanya kuning. Padahal neraka lebih panas daripada itu. Ya, kalau api elasan itu Bang Udin, cuman hitungan detik dia langsung menyala. Tapi kalau api neraka katanya untuk menunggu panasnya itu maksimal 1000 tahun. Ditungguin sama malaikat tuh, dibakar dulu tuh. Berapa juta derajat panasnya neraka. Tapi kan lagi-lagi hal-hal yang diceritakan oleh Al-Quran ini gaib. Gak pernah ada yang pernah ngelihat. Pernah ada yang lihat neraka? Atau yang dijanjikan Al-Quran itu surga? Pernah ada yang lihat surga? Semua berdasarkan yakin. Semua berdasarkan iman, percaya yang bawa Nabi Muhammad. Kita ini nganut agamanya Nabi Muhammad. Percaya nggak kita dengan janjinya Nabi Muhammad, ancamannya Nabi Muhammad, janji-janjinya Nabi Muhammad? Nah, jadi jamaah sekalian, jangan ukur agama dengan materi. Karena agama itu rata-rata ya, apa yang diyakini, apa yang dijanjikan, sifatnya imateri, gaib. Nah, jadi kenapa ini perlu dijelaskan? Supaya kita sadar. Nih, jangan ukurannya semuanya serba dunia. Ya. Jadi mudah-mudahan kalaupun kita tahu bahwa kita ini masuk golongan yang paling bawah nih, kita segera istighfar. Ya, ada panggilan kita azan, ayo. Ada panggilan ngaji, ayo. Ada panggilan tahlil, ayo. Kayak malam ini nih ada panggilan apa? Ada panggilan walimatul khitan. Ya walaupun mungkin alasan utamanya nggak enak sama tetangga, nggak apa-apa. Memang asal ikhlas itu awalnya begitu dulu. Nggak enak sama tetangga, nggak enak sama tuan rumah, nggak enak sama Bang Tamrin, nggak enak sama Comon misalnya. Nggak apa-apa, awalnya nggak enak dulu. Dulu ada seorang preman taubat masuk Islam. Kata dia, ya Rasulullah, saya masuk Islam tapi saya demen mabok, saya masih demen perempuan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting masuk Islam dulu. Mabok, perempuan, itu urusan kamu dah. Yang penting masuk Islam dulu. Ya, tapi kalau ditanya besok-besok sama saya, jujur, modalnya jujur. Akhirnya dia pulang seneng masuk Islam, gampang ternyata. Ya, masih boleh mabok, masih boleh perempuan, cuman modalnya disuruh jujur doang sama Nabi. Sampai di rumah beberapa hari kemudian dia panggil perempuan untuk berzina. Begitu dia mau zina, dia ingat. Iya, nggak dilarang. Ya, nggak ditekenin. Tapi entah kalau ditanya saya malu. Jadi dari jujur itu ada sifat malu. Ya, dari nggak enak dengan tuan rumah, nggak enak sama ustadz, nggak enak sama Bang Tamrin, muncul perasaan malu. Dengar nasihat tadi, benar juga ya. Wah, ada yang kurang pada diri kita, perbaiki. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini golongan yang paling apes di hadapan Allah. Nah, yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Manusia bodoh tapi sadar bahwa dia bodoh. Kata Imam Ghazali, fahuwa naim fastaiqidhu. Ini orang tidur, bangunin, ingetin. Nah, ini rata-rata umat Islam ini sebenarnya sadar bahwa dirinya itu bodoh,
sadar bahwa dirinya itu belum benar, sadar bahwa dirinya itu masih suka ninggalin sholat, sadar bahwa dirinya itu belum hobi ngaji, sadar. Nah, orang yang kayak gini, kata Imam Ghazali, nih sayangin mereka, bangunin, sadarin, kasih petunjuk, ajak dia, jangan bosan. Makanya saya yakin yang hadir di sini minimal ya, kita nggak ngerti tapi sadar bahwa kita ini nggak ngerti. Makanya kita masih punya ketertarikan buat duduk di tempat kayak begini, ngaji nih kayak begini, tahu ntar ada maulid pasti ada yang ceramah, ada yang ngasih nasihat, atau ke masjid kemana, hadir sholat Jumat dengerin khutbah. Itu kan bagian daripada menambah pengetahuan kita akan nasihat-nasihat agama. Jadi kelompok yang kedua, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Manusia yang bodoh tapi sadar bahwa dirinya masih bodoh. Fahuwa naim. Kata Imam Ghazali, ini orang tidur, fastaiqidh, bangunin. Jangan biarin dia tidur terus. Yuk bangun. Ada pengajian, yuk bangun. Wayahnya sholat Jumat, yuk bangun. Wayahnya beduk maghrib, yuk bangun. Wayahnya kumpul di majelis taklim, yuk bangun. Sadar, sadar, sadar. Ya, karena fungsinya agama adalah nasihat. Ya, jadi kata Nabi, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Ya, bagi siapa ya Rasulullah? Lillah, wali rasuli, wali aimmatil muslimin. Ya, jadi agama itu nasihat. Ya, milik siapa? Allah, Rasulnya, dan juga umat, para pemimpin, pemimpin umat, para ustadz, semuanya ini punya hak untuk menyampaikan nasihat. Dan kita semuanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi saling menasihati dalam kebaikan. Enggak hanya menasihati suruh sholat doang, enggak hanya menasihati suruh ngaji doang. Nasihati jadi orang benar, jadi orang jujur. Itu bagian daripada pokoknya agama. Makanya begini kata Nabi, ya. Nabi itu orangnya objektif, bahwa kebaikan itu bukan hanya bersumber dari orang alim. Ya, kebaikan itu bisa aja bersumber dari tukang las. Ya, bisa aja bersumber dari tukang pulung. Kebaikan itu punya siapa saja. Dan kita bisa belajar dari siapa saja dan dari apa aja. Kalau perlu kambing beranak aja kita pelototin, biar kita belajar bagaimana mensyukur nikmat. Makanya kata Nabi, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Ya, kata Nabi yang pertama, yang paling berhak menuntun kita adalah para ulama. Maka duduklah di majelisnya para ulama. Majelisnya para ulama ini siapa? Ya mungkin ustadz-ustadz di kampung kita belum bisa mengklaim dirinya ulama, tapi kan yang dia baca adalah kitabnya para ulama. Setidaknya kami para santri ini punya pengetahuan untuk menyambungkan lidahnya para ulama yang mereka punya kesimpulan ijtihad daripada produk-produk agama. Itu kalau kita ngaku ulama kayaknya malu, kelas kita belum. Tapi yang kita sampaikan ini adalah pesan. Misalnya kita buka bab sholat, rukun sholat ada berapa, rukun wudhu ada berapa, ya. Kemudian mubtilatus shalah, yang membatalkan sholat itu apa aja, atau min sunanil wudhu, sunnah-sunnah wudhu itu apa aja, abadus shalah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Bukan kesimpulan kita, tapi itu kesimpulan ulama yang ditulis dalam kitabnya. Kita cuma belajar baca dan belajar memahami, jangan sampai salah pemahaman. Begitu kita udah belajar, kita bawa pulang ke kampung, kita sebarin di kampung. Dibuka kitab, ayo belajar bab sholat sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya udah meninggal, nih saya bawa bukunya. Ya, ayo saya bacain. Saya pernah ngaji sama guru saya, keterangannya kayak begini. Jadi bukan ulama, kita mah kelasnya baru kelas santri. Cuman kebetulan kita tahu
isi kandungannya kitab-kitab para ulama. Jadi yang paling pertama berhak menuntun kita adalah para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama. Yang bisa beresin urusan agama kita yang pertama adalah ulama. Ya. Karena ilmu agama itu mengatur semua lini kehidupan manusia. Ya. Bukan cuma urusan sholat doang. Urusan ngelas saja diatur sama agama. Kemudian itu ngelas sunnahnya pakai tangan kanan. Sunnahnya itu ngelas diatur sama agama. Sunnahnya pakai tangan kanan. Ya, nyolokin kabel, sunnahnya pakai tangan kanan. Itu diatur. Ya. Bahkan sampai masuk ke WC, jongkot di WC, ngedennya, tahu ngeden? Ceboknya. Bahkan sampai ketika kotoran yang kuning itu keluar, etikanya seperti apa? Boleh nggak kita lihat? Atau boleh tapi makruh? Itu yang atur agama semuanya. Ya, makanya itu ilmu yang beresin. Pokok daripada agama adalah ilmu. Makanya hadir di majelis ilmu itu pahala yang paling besar. Ya. Sedekah yang paling besar adalah hadir di majelis ilmu. Ya, inna fi kulli pad'in sedekah. Ini di setiap persendian kita yang jumlahnya 300 lebih nih persendian. Dari ujung kuku kaki sampai rambut kepala nih ada 300 lebih persendian badan kita. Semuanya berhak untuk disedekahkan. Dan sedekah yang paling besar adalah ajak persendian kita duduk di majelis ilmu. Dia bergerak, dia duduk, dia melotot, dia merem, dia ngantuk. Di majelis ilmu sebaik-baiknya kegiatan, saudara sekalian. Tuh. Yang kedua, yang paling berhak menuntut kita, menuntun umat jadi orang baik, selain ilmu, selain orang alim, ini khusus. Yang kedua siapa? Wastima'il kalamil hukama. Dengerin orang-orang yang ucapannya itu enak di hati. Siapa? Siapa aja. Semua punya hak. Ya. Kalau tadi ilmu, ini para ulama nih. Ini nggak bisa. Yang nggak bisa, yang nggak ada ilmu ngomongin ilmu nggak bisa. Ini dikhususkan sama Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau yang nggak ngerti, jangan coba pegang mic jelasin. Ya, ada orang datang ke rumah saya, minta dilantik jadi ustadz. Ada. Ya, datang ke rumah saya karena saya ketua MUI, minta dilantik jadi ustadz, minta izin untuk dipanggil ustadz dan mau naik ke atas mimbar untuk khutbah, pengen ngajar di Masjid An-Nur. Nggak bisa, karena gelar-gelar itu nggak bisa dilantik sama satu orang, dia harus dilantik sama umat. Apa disebutnya? Jadi legalitas pengakuan umat itu ya mengalir. Ya nggak bisa dia pasang pamflet, mulai hari ini nama saya Ustadz Anu, nggak bisa juga. Itu memang pengakuan. Ya, itu memang pengakuan dari umat, dari masyarakat. Ya, andai kata ada orang hasut ngomong, orang begitu dipanggil ustadz, tapi masyarakat sudah manggil ustadz, mau ngomong apa? Itu legitimasi dari masyarakat. Nggak bisa. Jadi kita sekalipun nggak bisa bilang, umat nih panggil dia ustadz, nggak bisa. Karena yang bisa meloloskan itu di mata masyarakat, pertama adalah ilmu. Nah, untuk ilmu nih khusus, jangan diganggu-ganggu. Jadi kalau untuk membahas tentang bab wudu, ya harus orang yang punya ilmu tentang wudu. Jangan coba-coba nggak ngerti bab wudu, pegang mic, ngotot, jelasin bab wudu, ntar air comberan dibuat nyuci muka. Jadi sesat semuanya. Nah, untuk yang kedua nih siapa aja boleh nih. Wastima'il kalamil hukama. Dulu di Al-Quran itu ada seorang namanya Luqman, ya, yang disebut dengan Luqman Al-Hakim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Luqman itu bukan ulama, bukan, dia orang biasa.
tapi ucapannya itu bijak, ucapannya itu berbobot. Walaupun ilmunya nggak ada, kalau ucapan hikmah, ucapannya mengandung hikmah, pakai. Berhak dia menjadi penuntun umat. Ya, walaupun dia tukang las sekalipun misalnya, kalau memang kata-katanya bijak, kayak Mario Teguh ya. Dulu kita dengar ada, lihat di Metro TV itu namanya Mario Teguh. Mario Teguh itu orang yang nggak ngerti Al-Quran, hadis dia nggak ngerti, tapi ucapannya itu luar biasa. Ya, memang ada sebagian orang dia dikasih kecerdasan intelektual oleh Allah, sehingga apa yang dia ucapkan seolah-olah itu Al-Quran, kata-kata bijaknya. Dan ini siapapun punya potensi. Makanya kalau baru bangun tidur kadang-kadang kita pasang status, gak apa-apa, itu sunnah. Bangun tidur pasang status kalam-kalam hikmah, ya kan, kalam-kalam atau tulisan-tulisan yang sekiranya kalau orang baca, oh iya benar juga ya, ini nasihat buat kita. Dan siapapun punya hak untuk menjadi penasihat. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, kata Al-Quran, saling nasihat menasihati. Berarti apa? Seorang penasihat nggak harus dia berilmu. Siapapun berhak menasihati orang lain, menasihati sahabatnya, menasihati saudaranya, menasihati anaknya, menasihati cucunya, atau cucu menasihati engkongnya. Udah tua kong, jangan nyawer aja, misal. Engkongnya harus mikir, oh ini watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Udah ya? Jadi paham ya? Yang kedua, siapa aja punya hak. Anak kita boleh menasihati kita, atau memiliki kata-kata bijak yang kadang membuat kita mikir. Istri juga begitu. Karena apa? Kalam hikmah itu siapa aja punya hak. Luqman dapat julukan Al-Hakim. Al-Hakim itu orang yang ucapannya itu bijak. Ya. Dulu ada dai namanya A'agim. A'agim itu kalau kita lihat dari kacamata santri, bukan ustadz yang sangat alim, bukan. Bagaimanapun kita koreksi, keilmuannya itu nggak seberapa. Tapi dia punya ucapan, dia punya penjelasan luar biasa, menyejukkan, enak, ya, masuk ke semua lini, menggugah hati, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu banyak contoh-contohnya saya sebutkan karena memang yang warawiri di televisi kayak Mario Teguh, A'agim, ya, itu dari sisi keilmuan kurang, tapi dari sisi ucapannya, kalam-kalam hikmah, syarat makna yang bisa menggugah perasaan kita, jiwa kita, untuk menjadi lebih baik, lebih takut, lebih ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang alim tapi dia lupa kalau dirinya itu orang alim. Nah, yang kayak begini nih, apain? Ingetin, ya, ingetin keras. Lu orang alim, ilmu ada, ayo pakai tuh ilmu, bangun di masyarakat. Kita saling support, ya. Orang berilmu nggak harus pulang dari pesantren, nggak, ngaji kalong bisa, ya, ngaji di masjid atau di mana saja bisa. Emang zaman dulu kiai-kiai kita ngajinya begitu kok. Nggak harus diam di pesantren, yang mondok juga belum tentu alim, ya. Ilmu bisa kita dapetin di mana saja, ya. Jadi orang yang seperti ini, dia nggak sadar kalau dirinya berilmu, dia mau nggak ngamalin ilmunya. Nah, ini sadarin, nasihati. Nah, yang paling tinggi, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Nah, ini fahuwa alim fattabi'uhu. Orang alim, ikutin dia. Siapa mereka? Orang yang ngerti, dan dia mengerti bahwa dirinya adalah orang yang ngerti, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia sajikan, apa yang dia bawa ke hadapan umat, itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki ibadah, untuk memperbaiki urusan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu aja. Mudah-mudahan ya, dalam ceramah yang singkat, saya kira malam minggu acaranya,
Karena memang kemarin ketemunya juga di rumah Haji Mansur. Saya lagi ngeliat project, ya saya nggak agendain di handphone saya. Tadi saya tidur aja pulang dari Geraha Raya. Saya kira malam Minggu, ya karena itu udah banyak acara, malam Senin Cipadu, malam Selasa ke Bogor. Jadi malam Minggu nih ke rumah Comon. Nggak taunya, untung tadi handphone lagi saya buka. Oh iya ada acara nih, Pak. Kata Comon malam ini. Oh ya udah, kita nyenengin tetangga, idkhalus surur, memanfaatkan situasi. Bagaimanapun kita harus tetap berdakwah, mengajak, menyeru umat agar lebih baik. Yang belum senang sholat, mudah-mudahan jadi rajin sholat. Ya, yang belum senang sedekah, mudah-mudahan jadi rajin sedekah. Ya, yang belum senang ngaji, mudah-mudahan jadi senang ngaji. Silaturahim, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan keadaan kampung kita semakin baik. Ya, kita senang luar biasa. Ini Roktok udah kagak kayak dulu lagi. Ya, di Roktok ini udah hampir menyebar, ya, menyebar kebaikan, ya, menyebar majelis taklim, menyebar para ustadz dan lain sebagainya. Kita punya datanya bahwa majelis taklim di Roktok tuh banyak, musola, masjid, orang-orang baik. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Amin ya rabbal alamin.